Saat makan malam, saya memberanikan diri membantah ibu mertua saya dan suami saya seketika itu juga melayangkan tamparan keras ke pipi saya. Saya mengemasi barang-barang saya dan pergi. Begitu melangkah keluar pintu, saya melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga suami saya panik. Pukulan telak dari pria yang berbagi ranjang dengan saya yang dilayangkan tepat di tengah makan malam keluarga tidak hanya mematahkan 2 tulang rusuk saya, tetapi juga benar-benar menghancurkan 3 tahun kesabaran yang penuh penghinaan dalam peran sebagai menantu. Sambil menahan dada yang sakit dan merasakan anyir darah di bibir yang pecah, saya tidak meneteskan setetes pun air mata. Saya dengan tenang mengemasi 5 barang terpenting, tersenyum pahit dan dengan kepala tegak mendorong koper saya keluar dari pintu terkutuk itu. Hanya dalam 15 menit, deru sirene polisi memecah keheningan malam dan bergema di seluruh halaman kompleks apartemen kami. Itulah saatnya serangan hukum saya yang tajam menghantam mereka, memulai serangkaian hari penuh kepanikan bagi seluruh keluarga suami saya, dan memaksa pelaku kejahatan itu membayar harga yang sangat mahal. Jakarta. Di hari-hari yang dingin menjelang akhir musim hujan, angin malam menderu di luar jendela apartemen di lantai 15. Di dalam suasana begitu hening hingga saya bisa mendengar detak jam dinding. Hidangan makan malam di meja masih mengepul, tetapi jiwa saya sudah lama mendingin. Selama 3 tahun di keluarga orang lain, saya sudah terbiasa dengan santapan pahit seperti ini. Ibu mertua saya, Ibu Suryani, duduk di kepala meja. Beliau mengambil potongan rendang terbaik yang berlumur bumbu kental dan meletakkannya di piring bagus suami saya. Beliau tersenyum lembut, membujuk putranya untuk makan lebih banyak agar bertenaga untuk bekerja. Kemudian beliau menoleh ke arah saya dan tatapannya seketika berubah menjadi dingin dan menusuk. Beliau meletakkan sendoknya dengan suara keras di atas meja, berdeham dan memulai lagu lamanya. Lagi-lagi topik yang sama yang menghantui saya selama ribuan hari. Beliau berdecak lidah dengan nada menghina menyalahkan saya karena setelah 3 tahun menikah perut saya masih saja rata. Katanya di keluarga lain menantu perempuan langsung memberikan cucu, tetapi di rumah mereka justru membawa pohon mandul. Beliau mengeluh kepada ayah mertua saya, Bapak Hartono, bahwa ini adalah aib bagi garis keturunan mereka. Kerabat di kampung terus-menerus bertanya, dan beliau merasa malu tidak tahu harus menjawab apa. Saya menundukkan kepala, buru-buru menyuapkan nasi putih yang terasa hambar. Kerongkongan saya terasa sesak. Belakangan ini saya meminum berbagai macam ramuan, baik jamu tradisional maupun obat dari apotek. Saya sudah mengunjungi semua rumah sakit besar. Para dokter menyimpulkan bahwa kami berdua sehat, hanya saja waktu untuk memiliki anak belum tiba. Bagus tahu tentang ini, tetapi dia selalu diam 1000 bahasa ketika ibunya menyerang saya. Bagus adalah seorang pengecut dan selalu menempatkan ibunya di atas segalanya. Di matanya, bakti seorang anak laki-laki lebih penting daripada penderitaan istrinya. Malam ini, sindiran ibu mertua saya terasa sangat pedas. Beliau bahkan menyeret orang tua saya di kampung untuk menusuk saya lebih dalam. Katanya, orang tua saya tidak becus mendidik anak perempuan karena membesarkan anak yang tidak bisa melahirkan dan berani membantah pula. Kesabaran saya sudah mencapai batasnya. Apartemen ini saya beli dengan tabungan saya sendiri sebelum menikah. Biaya hidup bulanan ditutupi oleh gaji saya. Namun, saya hidup di rumah saya sendiri seperti seorang narapidana. Saya meletakkan piring di atas meja, mengangkat kepala, dan menatap lurus ke mata ibu mertua saya. Saya mengucapkan setiap kata dengan jelas. Melahirkan anak adalah urusan pribadi saya dan Mas Bagus, Bu. Ibu tidak perlu ikut campur terlalu dalam kata-kata saya bagai percikan api yang dilemparkan ke tumpukan jerami kering. Ibu Suryani membelalahkan matanya dan memukul-mukul meja dengan keras. Beliau berteriak menyebut saya menantu kurang ajar yang berani melawan mertua. Bapak Hartono yang duduk di sebelahnya juga mengerutkan kening, menggelengkan kepala dan menegur saya karena tidak sopan. Pada saat itu, Bagus melompat dari kursinya. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga saya tidak sempat bereaksi. Dia melesat ke arah saya, dan dengan sekuat tenaga melayangkan tamparan ke pipi. Pukulan seorang pria yang marah begitu kuat hingga saya kehilangan keseimbangan. Saya terhuyung, mundur, lalu terpeleset dan jatuh. Sisi kiri tubuh saya menghantam sudut tajam meja kayu jati di ruang tamu. Terdengar suara retakan kering dan rasa sakit yang menusuk otak menghantam dari dada hingga ke ubun-ubun membuat pandangan saya menjadi gelap. Saya ambruk di lantai yang dingin, memegangi pinggang saya dan terengah-engah. Rasa anyir darah yang muncul di bibir akibat tamparan bercampur dengan rasa asin air mata yang saya telan. Makan malam keluarga resmi berubah menjadi medan perang dan saya tahu pernikahan ini telah berakhir. Ubin dingin membakar kulit saya, tetapi tidak sebanding dengan dinginnya es yang membekukan hati saya. Saya terbaring meringkuk menahan sakit yang menyiksa dari tulang rusuk yang patah.
Suara piring pecah di lantai bercampur dengan napas Bagus yang berat dan kasar. Ibu mertua saya melompat. Wajahnya sempat menunjukkan ketakutan sesaat ketika melihat saya menggeliat kesakitan, tapi ekspresi jahatnya segera kembali. Beliau menunjuk-nunjuk saya dengan lantang membenarkan tindakan brutal putranya. Beliau berteriak bahwa jika menantu berani membantah, suami berhak memberinya pelajaran. Beliau bahkan mengancam agar saya tidak berani membuat drama di rumahnya. Bagus berdiri di atas saya, matanya memerah. Tidak ada sedikit pun penyesalan di sana saat melihat istrinya jatuh. Alih-alih membantu saya berdiri, dia menunjuk ke lantai dan memerintahkan saya untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada ibunya. Dia berkata, demi menjaga kehormatan ibunya, dia siap mengusir saya dari rumah. Saya tidak menangis. Air mata kelemahan telah mengering dalam malam-malam sepi yang panjang jauh sebelum ini. Alih-alih berteriak dan memohon, saya tersenyum miring. Senyum yang sangat pahit, tetapi sangat jelas. Tamparan ini, kejatuhan ini membantu saya membangkitkan semua indera saya. Mereka menghancurkan cangkang kedamaian palsu yang selama ini saya pertahankan dengan susah payah. Selama 3 tahun saya menatap wajah pria yang pernah bersumpah cinta abadi pada saya. Sekarang saya hanya melihat seorang pria pengecut, lemah, dan kejam. Saya menyadari wajah asli pernikahan ini. Saya tidak bisa lagi mengorbankan masa muda saya untuk orang-orang tak berperasaan ini. Bahkan tidak sedetik pun menahan rasa sakit yang menusuk setiap kali saya menarik napas. Saya meraih kursi dan perlahan bangkit. Kaki saya gemetar, tetapi punggung saya benar-benar lurus. Saya tidak menatap mereka sama sekali. Saya berbalik dan dengan langkah lambat namun mantap berjalan menuju kamar tidur kami. Saya membanting pintu dan menguncinya di bawah tatapan heran mereka yang tersisa di ruang tamu. Waktu sekarang sangat berharga. Saya meraih koper kecil beroda yang ada di atas lemari. Rasa sakit di pinggang sesekali menusuk membuat saya berkeringat dingin. Tapi pikiran saya bekerja lebih tajam dari sebelumnya. Saya membuka laci meja dan mengumpulkan tepat 5 barang yang mulai sekarang akan menentukan hidup saya. Pertama, sertifikat hak milik apartemen ini yang terdaftar atas nama saya dan dibeli sebelum menikah. Kedua, KTP, paspor, dan dokumen penting lainnya. Ketiga, sebuah flash disk perak. Di dalamnya tersimpan semua foto dan video dari kamera CCTV di ruang tamu yang merekam bagaimana Bagus di masa lalu, membanting piring, mendorong, dan menjatuhkan saya. Senjata ini telah saya siapkan secara diam-diam sejak lama, menunggu hari yang tepat. Keempat, kartu ATM dan sejumlah uang tunai. Kelima, beberapa setel pakaian nyaman untuk beberapa hari ke depan. Saya menutup koper dan mengenakan mantel tebal. Ketika saya membuka pintu dan keluar, ibu mertua saya berdiri tepat di depannya, melipat tangan di dada. Beliau menyeringai dan melontarkan tantangan sinis. Beliau berkata dengan lantang, jika saya begitu berani, saya boleh enyah dengan koper saya. Dan karena saya sudah keluar dari rumah ini, jangan pernah berani kembali dan memohon untuk diizinkan masuk lagi. Bagus duduk di sofa, memalingkan muka dengan ekspresi dingin tak acuh. Untuk terakhir kalinya, saya memandangi mereka. Ayah mertua saya selama ini hanya duduk diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela saya. Dan ini yang disebut keluarga terpandang dan terpelajar. Saya menggenggam erat gagang koper dan melangkah keluar, meninggalkan pintu yang tertutup di belakang saya menuju masa lalu kelam yang saya bertekad untuk hapus selamanya. Angin yang menusuk di koridor menerpa wajah saya menaikkan kerah mantel, mengatupkan gigi rapat-rapat untuk menahan rasa sakit di pinggang kiri yang perlahan menjalar ke seluruh tubuh. Setiap langkah, setiap tarikan napas dalam terasa seperti ribuan jarum di dada. Namun, kaki saya melangkah dengan mantap. Roda-roda koper berputar di atas lantai granit mengeluarkan suara dingin dan kering, persis seperti perasaan pernikahan yang baru saja hancur berkeping-keping di dalam diri saya. Saya masuk ke dalam lift dan menyandarkan punggung ke cermin yang dingin. Di pantulan, saya melihat seorang wanita dengan pipi bengkak yang tercetak bekas jari dan darah kering di sudut bibirnya. Penampilan saya mengerikan. Tetapi mata saya menyala dengan tekad. Turun ke lobi yang sepi, saya menemukan sudut tersembunyi di dekat pintu masuk gedung, terlindung dari angin, dan dengan tangan gemetar mengeluarkan ponsel dari tas. Jari-jari saya membeku dan saya kesulitan menekan nomor pengacara saya, Pak Budi Setiawan. Dia adalah pengacara hebat dan kakak kelas saya di Fakultas Hukum yang telah saya hubungi secara diam-diam 6 bulan lalu, setelah insiden kekerasan sebelumnya dari Bagus. Saat itu saya masih berharap semuanya bisa diperbaiki dan hanya memintanya untuk konsultasi sebagai jaga-jaga. Tetapi hari ini saya membutuhkan bantuan nyatanya. Di seberang sana, telepon diangkat hampir seketika. Suara Pak Budi terdengar tenang dan profesional.
Saya mencoba bernapas dengan teratur agar suara saya tidak bergetar karena sakit. Saya memberitahunya secara singkat bahwa Bagus baru saja memukuli saya, mematahkan tulang rusuk saya. Saya sudah meninggalkan rumah. Saya memintanya untuk segera mengaktifkan rencana darurat yang telah kami diskusikan. Saya katakan hal pertama yang harus dilakukan adalah menelepon langsung ke polsek setempat. Saya ingin melaporkan tindak penganiayaan. Semua bukti dari kamera CCTV rumah ada pada saya dengan akses jarak jauh melalui ponsel. Kedua, dan ini sangat penting, saya meminta pengacara untuk segera menyiapkan dokumen untuk bank agar besok pagi bisa memblokir rekening tabungan bersama kami. Di dalamnya ada lebih dari 500 juta. Itu adalah uang yang saya kumpulkan dengan berhemat dari gaji saya selama beberapa tahun. Bagus, tidak menyumbang sepeser pun, tetapi namanya tercantum sebagai pemilik bersama. Saya tidak bisa membiarkan mereka menarik dan mengambil uang hasil jerih payah saya. Dan yang terakhir, saya memintanya untuk segera menyiapkan permohonan perintah perlindungan dari pengadilan. Saya tahu betul sifat tiran domestik. Ketika korban berhasil melarikan diri, mereka menjadi murka dan mencoba membalas dendam atau menguntit. Saya membutuhkan perlindungan hukum untuk memastikan keselamatan saya dalam beberapa hari ke depan. Pak Budi mendengarkan setiap detail dengan saksama. Dia menyuarakan kemarahannya atas kekejaman keluarga suami saya, tetapi tetap tenang sebagai seorang profesional hukum. Dia menyarankan saya untuk segera naik taksi dan pergi ke rumah sakit pusat terbesar untuk mendapatkan pertolongan dan dokumentasi awal cedera. Semua formalitas hukum lainnya dia berjanji akan urus malam itu juga. Setelah menutup telepon, saya menatap ke lantai 15. Cahaya kuning dari jendela apartemen masih menyala. Pasti sekarang mereka sedang merayakan kemenangan. Mengira menantu yang keras kepala ke jalanan. Mereka tidak menyadari bahwa tamparan bodoh Bagus baru saja meluncurkan serangan balik terkuat yang telah saya siapkan untuk mereka. Saya bukan lagi korban yang bisa diinjak-injak tanpa hukuman. Taksi membawa saya menjauh dari kompleks apartemen dan sekitar 15 menit kemudian ponsel saya mulai bergetar tanpa henti. Itu adalah pesan dari Buati, ketua RT yang tinggal di apartemen seberang. Buati adalah wanita yang baik dan saat berkunjung samar-samar tahu bagaimana ibu mertua menin saya. Dari pesan-pesannya yang tergesa-gesa dan video pendeknya, saya bisa membayangkan secara detail apa yang terjadi di tempat yang baru saja saya tinggalkan, semuanya berjalan persis sesuai rencana. Menurut Buati, tak lama setelah saya pergi, sebuah mobil patroli polisi masuk ke halaman dengan sirene meraung. Sirene itu memecah keheningan malam, membuat ratusan penghuni mengintip dari jendela. Dua polisi berseragam bersama petugas Babin Kamtipmas menuju lift dan naik ke lantai 15. Mereka mengetuk pintu saya dengan wajah yang sangat serius. Pintu dibuka oleh ibu mertua yang pada awalnya masih angkuh bertanya dengan sombong apa yang dibutuhkan bapak-bapak polisi. Ketika dia mendengar bahwa ada laporan kekerasan dalam rumah tangga, dan Bagus harus dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, wajahnya yang merah padam berubah menjadi pucat pasi. Dia mulai tergagap membela putranya, mengatakan bahwa itu hanya pertengkaran keluarga biasa, beberapa kata kasar, bukan pemukulan. Namun polisi tidak bergeming, mereka meminta identitas Bagus dan menyuruhnya ikut. Baru saat itulah Bagus benar-benar ketakutan. Dia keluar dari kamar tidur dengan gemetar. Tidak ada lagi jejak amarah yang sama saat dia memukuli saya di wajahnya. Di depan mata para tetangga yang ingin tahu yang berkerumun di koridor, polisi memborgol Bagus demi keamanan dan membawanya ke lift. Melihat putra kesayangannya digiring dengan borgol seperti penjahat, Ibu Suryani benar-benar kehilangan kendali. Semua citra terpelajar yang dia bangun dengan susah payah lenyap seketika. Dia berlari ke koridor, jatuh ke lantai, dan mulai berguling-guling sambil menangis dan meratap. Dia menggedor pintu tetangga, mengutuk nasib dan menyebut saya menantu licik yang menjebak dan memenjarakan suaminya. Tetapi sebagai balasannya, dia hanya mendapat tatapan dingin dan pintu yang dibanting. Semua orang tahu betul sifat angkuh Ibu Suryani dan bagaimana dia memperlakukan saya. Kejadian itu begitu mendadak dan memalukan sehingga Bapak Hartono, ayah mertua saya, tidak tahan dengan guncangannya. Dia sudah memiliki masalah jantung dan tekanan darah tinggi. Dan sambil memegangi dadanya, dia ambruk tepat di ruang tamu. Berkat Buati dan beberapa tetangga yang memanggil ambulans, dia berhasil dibawa turun dan segera dilarikan ke rumah sakit. Duduk di kursi belakang taksi menuju rumah sakit, saya membaca pesan-pesan ini tanpa sedikit pun rasa kasihan. Kurang dari 1 jam setelah tamparan fatal itu, keluarga yang begitu membanggakan tradisi, kehormatan, dan reputasi mereka hancur total.
Kekacauan mereka saat ini adalah harga dari bertahun-tahun membiarkan kejahatan dari penghinaan tanpa perasaan terhadap martabat orang lain. Saya meminta sopir taksi untuk berhenti di depan pintu masuk unit gawat darurat Rumah Sakit Pusat Kota di UGD. Pada malam hari selalu ramai, berbau antiseptik dan sirene ambulans terus meraung. Saya mendorong koper ke sudut, berpegangan pada dinding agar tetap bisa berdiri. Rasa sakit di pinggang semakin menjadi-jadi. Setiap batuk ringan terasa seperti tusukan pisau di dada. Seorang perawat jaga menghampiri saya, melihat wajah pucat dan darah kering di bibir saya. Saya menjelaskan bahwa saya jatuh dan terbentur benda keras dan saya sulit bernapas. Perawat itu dengan cepat mendorong kursi roda, membantu saya duduk dan membawa saya langsung ke ruang traumatologi. Dokter jaga adalah seorang pria parubaya dengan tatapan tenang dan serius. Dia dengan hati-hati mengangkat pakaian saya untuk memeriksa. Begitu dia menyentuh kulit yang bengkak dan memar keunguan di pinggang kiri saya tidak bisa menahan erangan. Dokter segera mengirim saya untuk ronggen dan USG perut untuk memeriksa adanya kerusakan internal. Waktu menunggu hasilnya adalah saat-saat yang paling sepi. Saya melihat pasien lain didampingi dan dirawat oleh kerabat mereka dan saya menunduk menatap tangan saya yang dingin. Tapi saya segera menepis rasa kasihan yang tidak perlu itu. Air mata tidak akan menyelesaikan masalah. Saya harus kuat untuk melewati seluruh jalur hukum yang berliku yang menanti di depan. Setengah jam kemudian, dokter memanggil saya ke ruangannya. Dia menunjuk ke hasil ronggen dada di layar yang menyala. Diagnosis telah ditegakkan. Saya mengalami fraktur tertutup pada tulang rusuk ke-6 dan ke-7 di sisi kiri. Otot-otot di sekitarnya memar parah akibat benturan keras. Untungnya, tulang rusuk yang patah tidak menembus selaput paru-paru. Tetapi dibutuhkan fiksasi, obat penghilang rasa sakit, dan istirahat total setidaknya selama sebulan. Dokter duduk di mejanya dan mengambil pulpen untuk mengisi rekam medis. Dia menatap saya dengan pandangan penuh pengertian dan dengan lembut bertanya tentang penyebab cedera. Dia bertanya apakah saya mengalami kecelakaan atau jatuh dari tangga. Saya menegakkan punggung, menarik napas dalam-dalam, membuang rasa malu yang sering dialami korban kekerasan. Saya menjawab dengan dingin dan tegas. Saya meminta dokter untuk secara jelas menyatakan penyebab cedera adalah akibat pemukulan oleh suami yang mendorong saya ke meja kayu. Dokter terdiam sejenak lalu mengangguk mengerti. Dia dengan rapi dengan tulisan tangan yang jelas menuliskannya di rekam medis. Setiap huruf yang ditulis oleh dokter sangat berharga bagi saya. Surat keterangan medis ini dengan stempel rumah sakit kota di mana tertulis hitam di atas putih penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga akan menjadi bukti kuat. Dasar hukum yang paling kokoh untuk melakukan visum repertum. Bagus berpikir bahwa di balik pintu tertutup dia bisa melakukan apa saja dan tidak ada yang akan tahu. Tapi dia salah. Saya akan menyeret semua kejahatannya ke terang dan membuatnya membayar sesuai hukum atas semua rasa sakit fisik dan mental yang telah dia sebabkan. Setelah perban fiksasi dipasang dan saya menerima resep dari dokter jaga, saya dengan susah payah sambil menahan pinggang keluar dari ruang traumatologi rumah sakit. Bahkan larut malam, penuh sesak. Berangkar didorong dengan tergesa-gesa di koridor, membawa hawa dingin malam. Saya hendak berjalan ke pintu utama untuk mencari taksi ke hotel, tetapi takdir sepertinya memutuskan untuk menguji saya sekali lagi. Saat melewati area tunggu departemen kardiologi, saya membeku. Melalui pintu kaca, saya melihat pemandangan yang familiar. Ayah mertua saya, Bapak Hartono, terbaring di ranjang rumah sakit dengan infus di tangannya. Wajahnya pucat, matanya terpejam. Di sampingnya, duduk membungkuk di tepi tempat tidur adalah ibu mertua saya, Ibu Suryani. Rambutnya acak-acakan, mantelnya tidak dikancingkan, tidak ada lagi jejak penampilan angkuh yang dia tunjukkan saat menceramahi saya saat makan malam beberapa jam yang lalu. Ibu Suryani mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan bertemu dengan tatapan saya, matanya langsung memerah. Dia melompat, membuka pintu, dan menerjang ke arah saya seperti predator menerkam mangsa. Dia mengayunkan tangan untuk memukul saya sama seperti yang dilakukan putranya. Dia menggeretakkan giginya, mengutuk saya, menyebut saya pembawa sial, menantu jahat yang ingin mengirim keluarga suaminya ke liang lahat. Tapi saya bukan lagi menantu penurut yang diam-diam menelan penghinaan. Saya mundur selangkah, tatapan dingin saya yang setajam belati menusuk wajahnya. Tatapan tanpa ampun saya membuat tangannya membeku di udara. Saya melafalkan setiap kata dengan jelas dan tegas, agar dia mengerti situasi saat ini. Saya memberitahunya bahwa rekening bank bersama saya dan Bagus sudah diblokir atas permintaan pengacara saya. Semua transaksi penarikan uang dari rekening tabungan kami sebesar 500 juta segera dihentikan. Itu adalah uang saya. Hasil jerih payah saya. Dia dan putranya tidak akan mendapatkan sepeser pun.
wajah Ibu Suryani berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Dia membuka mulutnya, tangannya gemetar dan mencengkeram kusen pintu, tapi saya tidak berhenti. Saya menuangkan satu ember air dingin lagi ke ilusi-ilusinya. Saya menuntut agar dia dan Bapak Hartono mengemasi barang-barang mereka dan pindah dari apartemen di lantai 15 dalam waktu seminggu. Apartemen itu terdaftar atas nama saya sebelum menikah. Itu adalah harta bawaan saya yang dilindungi oleh hukum. Saya tidak akan membiarkan orang yang telah memukuli saya terus hidup dengan nyaman di rumah yang saya beli. Akhirnya saya mengingatkan Ibu Suryani tentang hampir Rp yang dia pinjam secara diam-diam dari saya selama 2 tahun dengan dalih membantu kerabat di kampung, tetapi tidak pernah mengembalikan sepeser pun. Saya menegaskan bahwa semua pesan dan bukti transfer telah saya simpan. Jika dia berani menggunakan kekerasan lagi atau memfitnah saya akan menuntutnya atas penipuan. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan pergi meninggalkan ibu mertua saya berdiri terpaku di tengah koridor rumah sakit dengan mata terbelalak ngeri dan ketakutan. Saya baru saja keluar dari pintu kaca rumah sakit dengan koper saya ketika telepon di tas berdering. Itu adalah pengacara saya, Pak Budi. Langit malam berwarna hitam pekat. Angin malam masih menderu menusuk. Saya menemukan bangku kosong di bawah kanopi. Duduk dengan hati-hati agar tidak mengenai luka dan menjawab telepon, suara Pak Budi sangat serius. Dia memberitahukan berita yang mengejutkan. Bagus ditahan di Polsek untuk dimintai keterangan. Namun keluarganya sedang sibuk mencari penjamin agar dia bisa dibebaskan dengan status wajib lapor. Yang paling menjijikkan adalah Bagus menggunakan alasan bahwa istrinya hamil dan membutuhkan perawatan suami untuk menimbulkan belas kasihan dan keringanan dari penyidik. Mendengar kata hamil, telinga saya berdengung. Rasa dingin yang menusuk menjalari punggung saya dan tangan yang memegang telepon bergetar. Kenangan beberapa hari yang lalu membanjiri benak saya dengan sangat jelas. Saat itu saya merasa aneh, mual, dan terlambat datang bulan. Saya membeli alat tes kehamilan dan melakukannya di pagi hari. Tes itu menunjukkan 2 garis samar. Hati seorang wanita yang selama 3 tahun bermimpi menjadi seorang ibu berdebar kencang. Saya dengan hati-hati membungkus alat tes itu dengan tisu dan membuangnya ke dasar tempat sampah di kamar mandi. Memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk USG pada akhir pekan untuk konfirmasi dan baru setelah itu memberitahu suami saya. Tapi Ibu Suryani dengan sifatnya yang ingin tahu dan usil mengaduk-aduk sampah dan menemukan tes itu. Saya pikir dia tidak mengerti apa itu atau jika dia mengerti sikapnya terhadap saya akan berubah menjadi lebih baik. Tapi saya salah besar. Kebenaran yang terungkap berkat kata-kata pengacara membuktikan hal yang mengerikan. Ibu mertua secara diam-diam memberitahu Bagus sebelumnya. Ini berarti bahwa malam ini saat makan malam ketika Bagus menerjang dan memukul saya dengan sangat keras hingga saya jatuh ke meja, dia sangat sadar bahwa istrinya sedang mengandung anaknya. Bagus tahu saya hamil dan dia tetap mengangkat tangannya pada saya. Dia lebih menghargai kehormatan palsu ibunya yang kejam daripada nyawa calon anaknya dan keselamatan istrinya. Kebenaran ini begitu tak tertahankan sehingga dada saya terasa akan meledak. Saya memeluk perut saya erat-erat dan air mata panas mengalir di pipi saya yang bengkak dan sakit. Saya menangis bukan karena pernikahan yang busuk ini, tetapi karena kehidupan kecil di dalam diri saya. Dia telah memilih tempat yang salah untuk dilahirkan. Dia tidak bisa lahir di keluarga di mana ayahnya siap memukuli ibunya yang sedang hamil. Dia tidak bisa tumbuh di bawah asuhan nenek yang begitu jahat dan licik. Saya menyeka air mata, mengatupkan gigi, menahan rasa sakit yang merobek jiwa. Di malam yang gelap ini, saya membuat keputusan yang menyakitkan, tetapi tegas, saya akan menggugurkan kandungan ini. Saya lebih baik menanggung dosa ini sendirian daripada membiarkan anak saya lahir dan berbagi nasib tragis ini dengan saya. Keesokan paginya, langit di atas Jakarta kelabu dan gerimis turun. Meskipun rasa sakit dari tulang rusuk yang patah menyiksa saya sepanjang malam tanpa tidur, saya naik taksi dari hotel dan langsung menuju Polsek tempat Bagus ditahan. Pengacara saya, Pak Budi Setiawan sudah menunggu di pintu masuk. Dia mengambil koper saya dan matanya menunjukkan rasa kasihan saat melihat wajah saya yang lelah dan pinggang yang diperban. Kami masuk ke ruang piket dan bertemu dengan penyidik yang menangani kasus ini. Seorang polisi berpangkat kapten mempersilakan saya duduk dan meletakkan segelas air hangat di atas meja. Dia memeriksa surat keterangan medis, hasil röntgen, dan kesimpulan tentang luka sedang dengan stempel rumah sakit kota yang saya letakkan di atas meja. Di mata kapten itu terbaca kekaguman yang bercampur dengan rasa hormat atas sikap saya yang tenang dan jelas. Saya membuka koper dan mengeluarkan flash disk perak berisi semua bukti. Saya meminta penyidik untuk menyalakan komputer dan memasukkan flash disk itu. Di layar muncul video dari kamera di ruang tamu dari malam sebelumnya.
Gambar yang jernih dan suara yang jelas merekam seluruh adegan. Bagaimana ibu mertua saya mengejek saya? Bagaimana saya menjawab dengan terkendali? Dan momen paling mengerikan, bagaimana Bagus seperti binatang buas menerjang saya, dan pukulannya membuat saya terlempar ke meja. Suara benturan yang kering dari speaker membuat ruangan itu hening tegang. Di flash DK itu tidak hanya ada video ini, ada puluhan rekaman audio dan video lain di mana Bagus membanting piring dan meneriaki saya selama setahun terakhir. Saya menjelaskan secara rinci waktu dan keadaan setiap insiden. Saya menyatakan bahwa kekerasan dari Bagus bersifat sistematis, berulang, dan menjadi semakin kejam. Penyidik mengangguk, mengetik laporan. Dia memuji persiapan dan pengumpulan bukti saya yang cermat. Bukti-bukti ini tidak terbantahkan. Tindakan Bagus ditambah dengan laporan medis jauh melampaui pertengkaran keluarga biasa. Di dalamnya terdapat semua unsur tindak pidana berdasarkan pasal penganiayaan. Kasus ini secara resmi dibuka. Pintu sel penjara perlahan terbuka menunggu tiran domestik itu. Setelah memberikan keterangan, penyidik memberitahu bahwa Bagus sangat meminta pertemuan 5 menit dengan saya. Pak Budi menyarankan untuk menolak untuk menghindari tekanan psikologis, tetapi saya menggelengkan kepala. Saya ingin secara pribadi memutus benang harapan terakhir orang licik ini. Saya masuk ke ruang pertemuan kecil. Bagus duduk di kursi kayu di sudut dengan guguk meremas tangannya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pria percaya diri dalam setelan bisnis. Sekarang dia tampak menyedihkan dengan janggut yang belum dicukur dan kepanikan di matanya. Melihat saya, dia melompat lalu jatuh berlutut di lantai yang dingin dan menutupi wajahnya dengan tangan mulai menangis. Pertunjukan penyesalan yang akrab dimulai. Dia menyalahkan tekanan di tempat kerja, alkohol, ledakan amarah sesaat ketika dia konon ingin melerai saya dengan ibunya. Dia bersumpah akan berubah bahwa kami akan hidup terpisah, bahwa dia akan memberikan seluruh gajinya kepada saya. Dia memohon atas nama 3 tahun pernikahan untuk mencabut laporan dan menyelamatkannya dari penjara dan pemecatan. Saya berdiri, melipat tangan di dada, dan memandang permainannya dengan sikap dingin tak acuh seperti orang asing. Saya membongkar kepura-puraannya yang menjijikkan. Saya bertanya langsung, apakah dia tahu dari ibunya bahwa saya hamil? Bagus membeku. Tangisannya tersangkut di tenggorokan, matanya bergerak gelisah, menghindari tatapan saya yang setajam pisau. Ekspresi wajah itu lebih fasih daripada jawaban apapun. Saya menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas mengumumkan keputusan yang membuat Bagus ngeri. Saya katakan bahwa besok saya akan menandatangani persetujuan untuk aborsi. Anak ini tidak akan pernah lahir. Mendengar ini, penyesalan palsu Bagus lenyap. Dia membelalakan matanya. Urat di lehernya menonjol. Dia menunjuk saya dan mulai menghujani saya dengan kutukan, menyebut saya wanita kejam, pembunuh berdarah dingin yang tega membunuh anaknya sendiri untuk membalas dendam pada suaminya. Sifat egois dan premanistiknya muncul kembali. Saya tidak gentar menghadapi amarahnya. Saya melangkah lebih dekat dan mendekatkan wajah saya yang memar ke wajahnya. Saya menjawab dengan dingin. Setiap kata saya memotong seperti pisau. Saya katakan bahwa tamparan kejamnya kemarin malam sudah membunuh anak ini. Seseorang yang tahu istrinya hamil dan tetap memukulnya selamanya kehilangan hak untuk menjadi seorang ayah. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang pada pria yang hancur dan berteriak putus asa di belakang saya. Setelah keluar dari kantor polisi, Pak Budi mengantar saya ke sebuah kompleks apartemen elit di seberang kota jauh dari rumah saya. Menggunakan koneksinya, dia membantu saya menyewa apartemen studio yang aman selama sebulan. Di sini ada sistem keamanan yang andal dengan akses multifile menggunakan kartu dan penjaga 24 jam yang menjamin tidak ada seorang pun dari keluarga suami saya yang bisa menemukan atau mengganggu saya. Saya mendorong koper ke apartemen baru. Di dalam bersih, tenang, dan nyaman. Interiornya bernuansa kayu yang hangat. Saya mengunci pintu dengan semua kuncinya dan ambruk di sofa empuk di ruang tamu. Baru sekarang sendirian dalam keheningan, keberanian palsu saya menguap. Rasa sakit di tulang rusuk yang patah kembali dengan kekuatan baru membuat saya memegangi dada dan bernapas dengan berat. Saya merebus air sendiri dan meminum obat penghilang rasa sakit seperti yang diresepkan dokter. Saya melepas mantel tebal dan berdiri di depan cermin di kamar mandi, mengoleskan salep pada memar di pipi dan bibir saya. Melihat pantulan diri saya yang lelah, saya tidak lagi menangis. Pada malam pertama di tempat baru, tubuh saya terluka, tetapi jiwa saya merasakan kelegaan yang aneh. Suasana yang menyesakkan, cercaan, tatapan sinis. Semua itu telah berlalu. Malam harinya, telepon berdering. Itu adalah atasan saya. Pasti gosip tentang skandal di keluarga saya sudah sampai padanya. Suaranya hangat dan penuh perhatian. Dia tidak mencampuri kehidupan pribadi saya,
tetapi langsung ke pokok permasalahan. Dia berkata agar saya beristirahat dan memulihkan diri dengan tenang. Perusahaan akan menyetujui cuti panjang di luar tanggungan, yang digabungkan dengan cuti sakit, agar saya bisa menyelesaikan semua masalah saya. Dia juga menambahkan bahwa jika saya membutuhkan bantuan dengan biaya medis atau mencari pengacara terbaik, perusahaan dan serikat pekerja akan selalu mendukung saya. Kemanusiaan di tempat kerja di mana saya menginvestasikan kekuatan dan bakat saya terkadang terasa lebih hangat dan lebih tulus daripada ikatan keluarga palsu yang baru saja saya putuskan. Kata-kata dukungan dari atasan saya menjadi penopang yang tak ternilai memberi saya kepercayaan diri dalam pertarungan hukum yang berat demi keadilan di masa depan. Malam kedua di apartemen yang aman berlalu dalam keheningan yang nyaring. Di luar jendela, gerimis, tetesan dingin mengalir di kaca, suhu di luar turun drastis. Udara dingin Jakarta seakan mengiris kulit. Saya mengambil ponsel dari meja nakas. Jam menunjukkan pukul 09.00 malam. Waktunya untuk berbicara dengan orang-orang terdekat saya. Saya membuka aplikasi panggilan video dan menekan nomor orang tua saya di kampung. Setelah beberapa dering, layar menyala dan wajah ibu saya yang lelah namun baik hati muncul. Di belakangnya ada rumah 3 kamar yang akrab dengan atap genteng di desa tempat saya lahir dan dibesarkan dalam cinta yang tak terbatas. Ibu melihat saya tersenyum lebar, tetapi senyumnya segera memudar. Cahaya dari layar menerangi wajah saya, menunjukkan pipi yang bengkak dan membiru serta bibir yang pecah. Ayah saya yang duduk di meja di belakang juga bergegas mendekat ke layar. Mata mantan tentara itu membulat karena terkejut. Ayah memukul meja dengan kepalan tangannya. Suaranya terdengar marah dan sakit. "Siapa yang berani memukul putriku seperti ini?" tanyanya. Ibu mulai buru-buru menyeka air mata dengan ujung celemeknya terus-menerus bertanya, "Kamu di mana? Sakit sekali ya? Bagaimana ini bisa terjadi?" Melihat air mata orang tua saya, dinding keberanian yang saya bangun selama 2 hari terakhir runtuh. Saya menangis. Untuk pertama kalinya sejak Bagus menjatuhkan saya membiarkan diri saya menjadi lemah. Air mata mengalir deras, membakar luka di wajah saya. Dengan susah payah saya menceritakan semuanya kepada orang tua saya. Dari ejekan ibu mertua, saat makan malam, hingga pukulan Bagus yang mematahkan tulang rusuk saya, dan fakta bahwa saya memanggil polisi. Setelah mendengarkan saya, ayah saya memerah. Dia menggeretakkan giginya dan menyatakan bahwa dia akan segera memesan mobil dan malam itu juga datang ke Jakarta bersama paman-paman saya. Dia berkata akan langsung pergi ke rumah Bapak Hartono dan Ibu Suryani untuk menyelesaikan masalah dan menuntut keadilan. Untuk melihat seberapa jauh keluarga itu kehilangan rasa takutnya, berani memukuli anak orang lain hingga patah tulang. Ayah menyatakan bahwa meskipun kami tidak kaya, kami tidak akan pernah membiarkan putri kami dianiaya seperti binatang. Kemarahan ayah bisa dimengerti. Itu adalah naluri perlindungan, tapi saya bergegas menenangkannya. Saya menyeka air mata dan mencoba berbicara dengan tenang dan jelas. Saya mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya sudah mengurus semuanya, menyewa pengacara terbaik, saya memiliki semua bukti. Laporan visum, rekaman video, hukum akan menghukumnya seberat-beratnya. Jika mereka datang sekarang, itu hanya akan memperumit segalanya. Dan jika terjadi perkelahian, keluarga kami yang akan menderita. Ibu sambil terisak membujuk ayah untuk tenang dan mendengarkan saya. Dia menyuruh saya makan dengan baik, minum vitamin dan susu agar tulang saya cepat pulih. Dia berkata, jika saya kesepian, dia akan datang dengan bus dan merawat saya. Saya menolak dengan senyum pahit. Saya tidak ingin ibu melihat saya dalam keadaan seperti ini dan menghadapi masalah dari keluarga suami. Saya meminta orang tua saya untuk percaya pada saya dan memberi saya kekuatan dari jauh agar saya bisa mengakhiri neraka ini sendiri. Dengan dukungan yang begitu kuat dan cinta tanpa syarat dari keluarga, saya merasakan api hangat menghangatkan jiwa saya yang membeku, memberi saya kekuatan untuk perjuangan tanpa kompromi. Keesokan paginya, saya terbangun ketika sinar matahari musim hujan yang pucat pertama menembus tirai. Rasa sakit di pinggang sedikit mereda berkat obat penghilang rasa sakit yang kuat. Saya hendak berpakaian untuk pergi bersama Pak Budi Setiawan ke pusat forensik untuk pemeriksaan medis resmi, ketika telepon berdering dari nomor yang tidak dikenal. Saya menjawab. Di seberang sana ada seorang pria parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Michael. Seorang pengacara yang mewakili kepentingan keluarga Bagus. Nadanya halus, sopan, tetapi dengan sedikit nada superioritas dan perhitungan. Pengacara Michael memulai dengan kata-kata manis, mengungkapkan simpati yang mendalam atas cedera saya. Dia mengatakan bahwa pertengkaran antara suami dan istri adalah hal biasa. Bagus hanya kehilangan kendali sesaat dan pada dasarnya dia adalah suami yang penyayang. Dia memulai serangan psikologis.
Dia menyarankan saya untuk memikirkan 3 tahun pernikahan tentang reputasi kedua keluarga dan menyelesaikan masalah secara damai. Pengacara Michael membuat tawaran yang sangat menggiurkan. Dia berkata, keluarga Bapak Hartono dan Ibu Suryani siap mengganti semua biaya medis Anda ditambah kompensasi kerugian moral sebesar 100 juta tunai segera. Sebagai gantinya, Anda hanya perlu menandatangani surat perdamaian dan mencabut laporan pidana agar Bagus tetap bersih di mata hukum. Saya duduk diam di sofa, mendengarkan kebohongan licin ini, dan saya merasa mual. Mereka pikir dengan 100 juta bisa membeli martabat, kesehatan, dan harga diri saya. Mereka pikir tamparan yang mematahkan tulang rusuk saya dan tahun-tahun kekerasan moral bisa begitu saja dihapus dengan segepok uang. Saya menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas menolak semua bujukan manisnya. Saya mengatakan langsung kepada pengacara itu bahwa hukum bukanlah pasar di mana keluarganya bisa tawar-menawar. Saya menolak segala bentuk perdamaian dan kompensasi sebagai imbalan atas laporan saya. Saya menyatakan bahwa satu-satunya tujuan saya adalah membawa kasus ini ke pengadilan pidana dan membuat pelaku menerima hukuman yang pantas atas kebrutalannya. Saya juga membongkar niat mereka dan memperingatkan pengacara Michael untuk tidak membuang-buang waktu lagi dengan menelepon. Semua negosiasi hanya melalui pengacara saya, Pak Budi Setiawan. Setelah menutup telepon, saya mengenakan mantel hangat dan keluar. Pak Budi sudah menunggu saya di bawah. Kami pergi ke biro forensik untuk menjalani prosedur resmi. Pemeriksaan berjalan sangat profesional. Para ahli memeriksa semua dokumen medis, mengukur memar, dan dengan cermat memeriksa hasil rongen tulang rusuk yang patah di dalam ruangan itu dingin dan berbau alkohol. Saya dengan sabar mengikuti semua permintaan dokter. Hasilnya siap pada siang hari dan sepenuhnya sesuai dengan prediksi Pak Budi. Tingkat cedera pada kesehatan saya dinilai signifikan sepenuhnya masuk dalam kategori pasal pidana. Kesimpulan ini menjadi pukulan telak, tiket langsung untuk membuka kasus pidana terhadap Bagus. Semua upaya untuk menyuap, semua trik psikologis licik dari keluarga suami hancur oleh bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Pada awal minggu, saya memutuskan untuk mampir ke kantor untuk menyerahkan pekerjaan sebelum cuti resmi. Meskipun atasan saya menyuruh saya beristirahat, saya pada dasarnya adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak ingin mengecewakan rekan kerja. Saya mengenakan sweater longgar dengan leher tinggi untuk menutupi korset dan masker untuk menutupi separuh wajah saya yang bengkak. Saya baru duduk di meja selama sekitar 15 menit ketika telepon internal berdering. Seorang gadis resepsionis yang ketakutan memberitahu bahwa di bawah ada seorang wanita tua yang membuat keributan mengaku sebagai ibu mertua saya bersama seorang pria berjas. Mereka menuntut untuk diizinkan naik ke departemen saya. Saya langsung tahu bahwa Ibu Suryani dan pengacaranya yang licik tidak menyerah. Saya dengan tenang menyuruh gadis itu agar satpam menahan mereka di lobi. Saya akan turun sendiri. Ketika pintu lift terbuka, saya melihat sebuah drama yang menjijikkan. Ibu Suryani duduk di sofa di lobi dan dengan dramatis menyeka air mata dengan sapu tangan. Di sekelilingnya, satpam dan beberapa karyawan berkerumun. Melihat saya, dia segera meninggikan suaranya. Dia mulai berteriak. Memainkan peran sebagai ibu mertua yang malang yang dizalimi oleh menantunya. Dia berteriak bahwa saya tidak tahu berterima kasih bahwa saya menganiaya orang tua. Dia mengarang cerita seolah-olah saya sengaja jatuh untuk menjebak Bagus, memenjarakannya, dan merebut semua hartanya. Dia meratap secara tragis bahwa saya dengan kejam telah menggugurkan anak untuk membalas dendam, merampas hak Bagus untuk menjadi seorang ayah dan mereka untuk memiliki cucu. Pengacara di sebelahnya terus-menerus mengangguk mendukung kebohongan tak tahu malu ini. Bisik-bisik dimulai di sekitar. Beberapa yang tidak tahu kebenarannya menatap saya dengan curiga. Jika ini adalah saya 3 tahun yang lalu, saya akan sangat malu. Tetapi kirana yang itu telah mati setelah tamparan fatal itu. Saya perlahan dengan penguasaan diri penuh mendekati Ibu Suryani. Saya tidak membela diri atau berteriak. Saya membuka tas dan mengeluarkan dokumen dengan stempel dari polisi dan biro forensik. Saya mengangkatnya di depan wajah Ibu Suryani dan pengacaranya dengan suara yang keras dan jelas, yang bergema di seluruh lobi. Saya mengumumkan kebenaran. Saya memberitahukan bahwa ini adalah laporan tentang cedera yang disebabkan oleh putranya. Saya memperingatkannya bahwa kedatangannya ke tempat kerja saya, menyebarkan desas-desus palsu, dan menghina kehormatan saya adalah tindakan yang dapat dihukum secara pidana, fitnah, dan penghinaan. Saya segera mengeluarkan ponsel dan meminta satpam untuk memberikan rekaman CCTV untuk saya lampirkan pada laporan baru ke polisi. Mendengar kata-kata laporan dan polisi, tangisan palsu Ibu Suryani berhenti. Dia terkesiap karena marah, wajahnya memucat. Pengacara Michael juga berubah raut wajahnya dan menarik lengannya, membisikkan sesuatu.
Menyadari bahwa pemerasan tidak berhasil dan mereka terancam tuntutan baru, Ibu Suryani dengan canggung berdiri. Dia melemparkan tatapan penuh kebencian pada saya dan mereka bersama pengacaranya cepat-cepat pergi. Saya berterima kasih kepada Satpam dan dengan tenang masuk ke lift meninggalkan tatapan kagum dari rekan-rekan kerja di belakang saya. Upaya serangan psikologis mereka kembali gagal. Pada Kamis pagi, langit masih tertutup awan kelabu. Saya mengenakan mantel panjang dan naik taksi ke pusat kebidanan dan ginekologi. Ini adalah hari di mana saya harus melaksanakan keputusan paling sulit dan menyakitkan dalam hidup saya. Bau khas rumah sakit menusuk hidung dan perut saya terasa mulas. Di koridor, banyak wanita hamil yang dengan penuh perhatian didampingi oleh suami mereka. Pemandangan bahagia ini sangat kontras dengan kesendirian saya. Saya mengisi formulir untuk aborsi sukarela. Di ruang praktik, seorang dokter wanita paruh melihat rekam medis saya, lalu ke wajah saya yang memar. Dia bertanya dengan penuh simpati mengapa saya memutuskan untuk menolak anak pada minggu kelima. Saya duduk diam dan perlahan menceritakan kisah saya. Saya tidak menyembunyikan bahwa saya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang kejam. Saya menunjukkan laporan medis, menceritakan bahwa suami saya memukul saya, mengetahui tentang kehamilan. Saya menjelaskan bahwa saya tidak dapat menjamin lingkungan yang aman dan sehat bagi anak. Saya tidak ingin anak saya tumbuh dengan melihat kekerasan atau lebih buruk lagi menjadi korban ide-ide beracun dari kerabat pihak ayahnya. Keputusan ini meskipun kejam bagi saya adalah yang paling manusiawi untuknya. Dokter itu menghela napas panjang. Dia telah melihat banyak tragedi, tetapi kisah saya menyentuhnya. Mengikuti protokol, dia merujuk saya ke ruang konseling psikologis. Psikolog, seorang wanita seumuran ibu saya dengan tatapan yang sangat hangat berbicara dengan saya selama hampir 1 jam. Dia sepenuhnya memahami dan mendukung keputusan saya. Dia menggenggam erat tangan saya, mengatakan bahwa keselamatan ibu adalah prioritas utama. Memaksa seorang wanita untuk melahirkan dalam kondisi kekerasan dan ancaman nyawa adalah kejahatan. Simpati para dokter sedikit meringankan sakit jiwa saya. Saya kembali ke ginekolog. Di atas meja tergeletak formulir persetujuan, 1 goresan pena dan saya akan selamanya kehilangan sebagian dari diri saya yang telah saya tunggu selama 3 tahun. Saya memejamkan mata, membayangkan makhluk kecil itu. Saya dalam hati meminta maaf padanya. Maafkan ibu, nak, karena tidak bisa memilihkan ayah yang baik untukmu. Ibu melepaskanmu agar kamu tidak menderita di dunia yang kelam ini. Seperti ibu, terbanglah ke dunia yang damai. Saya membuka mata, semua keraguan hilang. Saya dengan mantap menandatangani nama saya. Goresan dingin ini menutup babak paling menyakitkan dalam hidup saya dan membuka jalan menuju kelahiran kembali yang baru dan kuat. Setelah prosedur, saya menghabiskan beberapa jam di bangsal, lalu pulang. Tubuh saya lelah. Rasa sakit di pinggang dan nyeri pasca operasi membuat setiap langkah tak tertahankan. Saya mampir ke sebuah kafe yang tenang untuk minum teh jahe panas. Duduk di sudut, tiba-tiba saya mendengar suara ketukan tongkat. Saya mengangkat kepala dan jantung saya berdebar kencang. Ayah mertua saya, Bapak Hartono, masuk ke kafe. Dia tampak 10 tahun lebih tua dalam beberapa hari. Rambutnya memutih, wajahnya tirus. Dia bersandar pada tongkat. Rupanya dia entah bagaimana berhasil melacak saya. Tatapannya menemukan saya dan dia perlahan mendekati meja saya. Dia duduk di seberang, tidak ada lagi sikap angkuh sebelumnya. Dia mulai memohon, memanggil saya Nanak. Dia menangis, meminta maaf atas nama istri dan putranya, lalu beralih ke pokok permasalahan. Dia menangkupkan tangannya yang keriput dan mulai memohon agar saya mempertahankan anak itu. Dia berkata bahwa itu adalah satu-satunya harapan mereka, darah daging mereka. Dia berjanji akan memaksa Ibu Suryani untuk meminta maaf di depan umum, bahkan akan mengalihkan kepemilikan rumah mereka di kampung atas nama saya. Jika saya melahirkan dan mencabut laporan terhadap Bagus, saya menyesap teh panas. Saya menatap lurus ke matanya yang tua dan penuh harap. Suara saya terdengar datar dan dingin tanpa emosi. Saya katakan padanya bahwa dia datang terlambat. Saya dengan jelas memberitahukan bahwa pagi ini prosedur telah dilakukan. Anak itu sudah tidak ada lagi seperti sambaran petir. Bapak Hartono menjatuhkan tangannya ke meja. Tongkatnya jatuh dengan suara keras. Wajahnya menjadi pucat pasi. Dia menatap saya dengan ngeri. Saya tidak menghiburnya. Saya mulai berbicara tentang kebisuan kejamnya selama 3 tahun. Saya mengingatkannya tentang makan malam yang tak terhitung jumlahnya ketika istrinya menghina saya dan putranya menghancurkan segalanya. Dia ada di sana, tetapi dia diam. Persetujuan diam-diamnya membiarkan kejahatan, mengubah Bagus menjadi binatang. Saya menekankan bahwa ketidakpeduliannya, kepeduliannya pada reputasi keluarga,
bukan pada kehidupan manusia yang menyebabkan akhir ini. Keputusan saya hari ini hanyalah konsekuensi dari apa yang telah mereka tabur bertiga. Mendengar tuduhan yang adil ini, Bapak Hartono hancur. Dia menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis. Air mata penyesalan menetes di atas meja, tetapi penyesalannya sudah tidak ada artinya. Setelah kembali dari rumah sakit, saya mengunci diri di apartemen, memulihkan kekuatan. Saya pikir keluarga Bagus setelah penghinaan seperti itu akan bersembunyi menunggu pengadilan. Tapi saya meremehkan kelicikan ibu mertua saya. Ketika mereka menyadari bahwa baik uang maupun bujukan tidak akan membuat saya mencabut laporan, mereka melancarkan serangan paling licik pada reputasi saya. Suatu pagi yang tenang, sepupu saya mengirimi saya tautan ke sebuah postingan di grup Facebook yang sangat besar. Di foto utama ada foto pernikahan saya dan Bagus. Postingan itu ditulis atas nama Rina sepupu Bagus. Judulnya berteriak membongkar kedok ular berbulu domba. Dalam teks yang panjang, Rina memainkan peran sebagai saudara perempuan yang khawatir tentang kakaknya yang baik hati yang dijebak oleh istrinya. Dia mengarang cerita seolah-olah saya karena sombong dengan uang, menghina ibu mertua. Puncak kebohongannya adalah klaim bahwa saya sengaja menjatuhkan diri ke meja untuk menuduh Bagus melakukan pemukulan, memenjarakannya, dan menguasai semua harta benda. Dan yang paling kejam, dia menyebarkan berita bahwa saya dengan dingin melakukan aborsi untuk membalas dendam. Di bawah arahan Ibu Suryani, postingan itu dibumbui dengan detail yang menyedihkan. Postingan itu menyebar di media sosial dengan kecepatan luar biasa. Ribuan orang yang tidak tahu kebenarannya mulai menghujat saya di kolom komentar. Mereka menyebut, saya tidak punya hati, iblis berwujud manusia. Beberapa bahkan menemukan profil pribadi saya dan menulis ancaman. Membaca ini, saya merasa tercekik oleh rasa sakit hati. Saya tidak percaya orang-orang yang pernah berbagi meja dengan saya bisa memutarikan segalanya dengan begitu licik. Pak Budi Setiawan segera menelepon. Dia memohon agar saya tidak membaca apapun dan tidak merespons. Dia mengatakan bahwa saat ini pembelaan apapun tidak akan ada gunanya. Dia menyarankan untuk mengesahkan postingan itu di notaris dan mengajukan laporan ke Divisi Kejahatan Siber atas pencemaran nama baik. Dia meminta saya untuk bersabar sampai persidangan, tetapi saya tidak setuju. Saya telah bersabar selama 3 tahun. Sekarang saya tidak akan diam, saya mengatakan kepada pengacara bahwa saya akan melawan. Saya akan memadamkan api kebohongan ini dengan cahaya kebenaran. Saya membuka laptop. Rasa sakit di pinggang sepertinya hilang digantikan oleh tekad yang dingin. Mereka ingin menghancurkan saya melalui internet. Saya akan menggunakannya untuk merobek topeng mereka. Saya menulis sebuah postingan di halaman pribadi saya tanpa air mata dan kutukan dengan nada yang tenang dan dewasa. Saya mengonfirmasi bahwa itu tentang saya, tetapi membantah semua kebohongan. Saya menyatakan bahwa semua tindakan saya legal dan bertujuan untuk melindungi hidup dan martabat saya dari kekerasan dalam rumah tangga. Dan saya tidak sekedar bicara. Pada paragraf kedua, saya melampirkan semua bukti kuat. Pertama, pindaian hasil visum et repertum yang dengan jelas menyatakan adanya patah 2 tulang rusuk akibat benturan dari luar. Kedua, tangkapan layar rekening koran selama 3 tahun yang menunjukkan semua transfer uang saya kepada Ibu Suryani yang tidak pernah dia kembalikan. Ini menghancurkan kebohongan bahwa saya mengincar uang mereka. Dan pukulan terakhir, saya mengunggah video lengkap tanpa potongan dari kamera di ruang tamu. Siapapun bisa mendengar ejekan ibu mertua, melihat perilaku saya yang terkendali, dan yang terpenting momen ketika Bagus seperti binatang liar memukul saya. Suara benturan yang mengerikan adalah bukti terbaik dari kekejamannya. Tentang anak itu, saya hanya menulis satu kalimat pendek yang penuh rasa sakit. Tidak ada ibu yang ingin melepaskan anaknya, tetapi saya lebih baik menanggung rasa sakit ini seumur hidup daripada membiarkan anak saya lahir untuk dipukuli oleh ayahnya sendiri. Bahkan sebelum ia lahir, saya menekan publikasikan dan membagikannya di grup yang sama tempat saya difitnah. Kurang dari 15 menit, situasi berbalik. Video itu menjadi kejutan bagi semua orang. Kemarahan publik berbalik 180 derajat. Ribuan orang menyadari bahwa mereka telah dibohongi. Mereka membanjiri postingan Rina dengan komentar marah. Mereka yang kemarin mengutuk saya hari ini meminta maaf dan menyatakan kekaguman atas kekuatan dan persiapan saya. Halaman berita besar dan grup perlindungan hak-hak perempuan mulai membagikan ulang cerita saya. Ini menjadi topik utama diskusi tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan publik begitu kuat sehingga Rina panik menghapus postingannya dan mengunci profilnya. Tetapi konsekuensi terburuk menanti Bagus. Atasan saya menelepon. Perusahaan tempat Bagus bekerja adalah perusahaan besar dan sangat menjaga reputasinya. Ketika video itu meledak di internet, Departemen HRD mengadakan rapat darurat. Pada hari yang sama,
Bagus menerima surat pemecatan karena pelanggaran berat etika dan keterkaitan dengan kasus pidana. Serangan balik tajam saya benar-benar menghancurkan semua benteng kebohongan mereka. Hampir sebulan telah berlalu sejak saya meninggalkan rumah yang menyesakkan itu, tulang rusuk saya mulai sembuh. Sidang Bagus dijadwalkan minggu depan. Menurut Pak Budi, Bagus berada di bawah status wajib lapor karena ayahnya mengumpulkan uang untuk jaminan. Suatu malam musim hujan yang dingin, saya pergi ke supermarket. Di antara rak-rak, tiba-tiba saya merasakan tatapan tajam seseorang. Saya berbalik 3 mei dari saya di dekat rak mie instan murah berdiri Bagus. Saya nyaris tidak mengenalinya. Dia tampak mengerikan. Potongan rambutnya yang dulu rapi telah berganti menjadi rambut gondrong dan kotor. Wajahnya tirus ditumbuhi janggut. Jasnya kusut dan menggantung di tubuhnya yang kurus. Di matanya tidak ada lagi kesombongan, hanya ketakutan dan permohonan yang menyedihkan. Melihat saya menatapnya, dia bergegas mendekat dan menghalangi jalan saya. Suaranya serak dan bergetar ketika dia memanggil saya sayang. Dia dengan hina memohon maaf tepat di tengah toko. Dia mengeluh telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, teman, rasa hormat kerabat. Dia bilang orang tuanya jatuh sakit karena malu. Dia bersumpah akan memberikan semua tabungan 500 juta itu kepada saya, pergi tanpa membawa apa-apa. Asalkan saya mencabut laporan. Dia berkata, jika dia masuk penjara, hidupnya akan berakhir. Saya berdiri tegak, melipat tangan di dada. Di dalam jiwa saya tidak ada rasa kasihan maupun kepuasan. Hanya penghinaan terhadap orang yang tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya menatap matanya dan tersenyum miring. Saya katakan bahwa uang itu memang milik saya dan dia tidak bisa menawarkan sesuatu yang bukan miliknya. Saya katakan bahwa keadaannya saat ini bukan salah saya, melainkan hasil dari kekejaman dan didikan yang salah. Karma itu ada dan apa yang dia alami sekarang hanyalah sebagian kecil dari rasa sakit yang dia sebabkan pada saya dan calon anak kami. Akhirnya saya berkata dengan tegas, tidak akan ada perdamaian, sampai jumpa di pengadilan hari Rabu depan. Setelah mengatakan itu, saya melewatinya dan terus berjalan. Meninggalkan pengecut itu berdiri di tengah supermarket, dengan ekspresi putus asa total di wajahnya. Pada Rabu pagi, langit di atas Jakarta secara mengejutkan cerah. Saya mengenakan setelan celana hitam yang formal, merias wajah tipis, dan dengan kepala tegak masuk ke gedung pengadilan negeri. Di samping saya ada Pak Budi Setiawan. Di ruang sidang, suasana hening dan hikmat. Saya duduk di bangku korban. Di seberang, di sudut, keluarga Bagus meringkuk. Bapak Hartono bersandar pada tongkat dan batuk-batuk. Wajahnya berwarna kelabu. Ibu Suryani membungkus dirinya dengan selendang dan tidak berani mengangkat mata. Bagus berdiri di hadapan hakim, gemetar saat menjawab pertanyaan. Kontras antara wanita yang kuat dan mandiri yang mencari keadilan dan keluarga yang hancur yang dulunya sombong sudah cukup menjelaskan segalanya. Pengacara Bagus mencoba mengajukan keadaan yang meringankan. Tidak ada catatan kriminal, riwayat kerja yang baik, jasa-jasa keluarga. Dia memohon agar Bagus diberi hukuman percobaan, tetapi Pak Budi segera dengan tegas menentangnya. Dia menyajikan bukti bahwa kekerasan itu sistematis. Puncaknya adalah pemukulan terhadap wanita hamil. Bukti-bukti tidak terbantahkan. Setelah musyawarah, hakim membacakan putusan. Suaranya terdengar tegas, mengutuk kekerasan dalam rumah tangga, mempertimbangkan kebrutalan kejahatan, dan konsekuensi berat bagi kesehatan dan psikis korban. Pengadilan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada Bagus. Dalam gugatan perdata, pengadilan mengabulkan semua tuntutan saya. Perceraian segera. Apartemen tetap menjadi milik saya. Rekening tabungan 500 juta juga diakui sebagai milik saya. Selain itu, Bagus harus mengganti semua biaya medis dan kerugian moral. Ketukan palu hakim mengakhiri kasus ini. Di dalam ruang sidang, Ibu Suryani menangis histeris. Bapak Hartono menundukkan kepalanya ke tongkat. Petugas pengadilan memborgol Bagus. Sebelum keluar, dia berbalik dan menatap saya dengan penyesalan yang tak terhingga. Tapi sudah terlambat, saya berdiri, merapikan blazer, dan berjabat tangan dengan Pak Budi. Menggenggam surat putusan pengadilan, saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Keadilan telah ditegakkan, kejahatan telah dihukum. Saya telah mendapatkan kembali kebebasan saya. 3 hari kemudian saya bersama petugas pengadilan dan polisi kembali ke apartemen saya. Keluarga Bagus dengan murung mengemasi barang-barang mereka untuk pindah ke apartemen sewaan. Ketika saya masuk, Ibu Suryani sedang menyeret tas terakhir. Dia tidak lagi berani menghina saya. Tatapannya ketakutan, wajahnya menua dan tirus. Melihat 2 orang tua itu meninggalkan rumah mereka yang hangat, saya tidak merasa kasihan. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai.
Kebencian dan pembiaran mereka terhadap kejahatan telah menghancurkan keluarga mereka sendiri. Ketika pintu tertutup, saya sendirian di ruang tamu yang kosong. Setiap sudut rumah ini mengingatkan saya pada 3 tahun penghinaan. Saya sadar saya tidak akan bisa tinggal di sini. Saya memutuskan untuk membersihkan semuanya, mengemas barang-barang saya, dan menugaskan seorang teman agen properti untuk menjual apartemen ini dengan harga bagus, untuk memutuskan semua hubungan dengan kota ini. Pada saat yang sama, sebuah pintu baru terbuka untuk saya. Manajemen perusahaan yang menghargai ketabahan dan profesionalisme saya menawari saya promosi menjadi kepala departemen proyek dengan mutasi ke kantor cabang di Surabaya dengan kenaikan gaji yang signifikan. Tanpa berpikir sedetik pun, saya menandatangani kontrak baru. Kota pahlawan yang cerah adalah tempat yang ideal untuk memulai hidup baru. Pada hari keberangkatan, saya mengenakan gaun kuning cerah bermotif bunga. Di Bandara Soekarno-Hatta, saya diantar oleh orang tua dan teman-teman dekat. Ibu menangis sambil memeluk saya dan meminta saya untuk menjaga diri. Ayah tersenyum bangga, bahagia untuk putrinya yang kuat. Setelah melewati pemeriksaan, saya menuju gerbang keberangkatan. Pesawat lepas landas membawa saya ke angkasa. Duduk di dekat jendela, saya menatap ke bawah ke Jakarta yang semakin mengecil. Kota ini telah mengubur masa muda dan air mata saya, tetapi juga telah menempa saya. Saya bersandar di kursi dan memejamkan mata. Di bibir saya muncul senyum tipis yang tulus yang paling bahagia dalam beberapa tahun terakhir. Sinar matahari menghangatkan wajah saya. Perjalanan baru, kehidupan baru yang bebas, bangga, dan cerah menanti saya di depan. Saya siap menjalaninya sepenuhnya dan dengan bahagia, hanya untuk diri saya sendiri. Menutup kisah Kirana yang penuh air mata, namun juga kebanggaan ini, kita memahami bahwa kesabaran buta bukanlah kunci kebahagiaan keluarga, terutama ketika martabat kita diinjak-injak. Hidup ini adil dan kejahatan akan selalu ada harganya. Kisah ini adalah panggilan bagi semua perempuan untuk menjadi kuat, mandiri, dan selalu membela diri. Jangan takut untuk menutup pintu yang sudah lapuk, karena hanya dengan melepaskan masa lalu yang beracun, kita dapat membuka pintu menuju masa depan yang cerah, bebas, dan benar-benar bahagia.